Baik, good evening guys. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cek suaranya dulu ya. Bisa dengar suara saya? Oke. Ini KPC semester 1 ya. Baik. Ini cuman ada berempat ini. Total semua berapa siswa ya? Oh, ada 13. Oke. 13 orang ya. Sudah pemilihan ketua kelas. Udah. Ketua kelasnya siapa ya? Oh, Mbak Muti. Nah, itu baru datang Mbak Muti. Aduh, mohon maaf, saya sedikit batuk ya. Mbak Muti. Mbak Muti sebagai koordinator kelas ya. Sekarang ada 5 orang. Dua orang lagi kita mulai ya. Mewakili 50%. Kalau misalkan nunggu full kayaknya terlalu lama. Oke? Ya, Mbak Muti. Kelasnya dimulai kalau 7 orang aja ya. Atau saya mulai sekarang aja. Nanti tetap online, tetap saya rekam, nanti rekamannya bisa dilihat ulang. Oke? Nah ini, baru datang. Selamat malam, C. Enas, Mbak Enas. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Good evening, guys. Malam ini kita akan belajar bahasa Inggris. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran, saya ingin berkenalan dulu. Tentunya teman-teman juga belum tahu nama saya, dan saya juga belum mengenal teman-teman. Baik, my name is Fiona Ihsan Media. You can call me Rio, okay? You can call me Rio. Panggil saja saya Rio. Kemudian apa lagi ya? Live. Address ya, address. I live in Yonghe District. New Taipei City. Fuhe Road ya. Fuhe Road. Land 125. New Taipei City. Oke.
Oke, Waalaikumsalam, Mbak CNAS. Good night. Good night berarti sudah selesai dong. Ya, kalau baru datang, good evening. Good evening. Okay? That's why we have to learn about English. Okay? Good. So, first of all, I'd like to introduce myself. My name is Riona Ihsan Media, and you can call me Rio, just Rio, okay? Then my address at Yonghe District, Fuhu Road, Land 125, New Taipei City. What else? Any questions? Oh iya, saat ini saya sekolah di National Taiwan University of Science and Technology. Oke, atau NTST. Oke. Pelan-pelan ya kita ngobrol. Oke. Date of birth. Oke, ini. Nah. Yonglilu. Apa itu Yonglilu? Daerah mana? Saya baru dengar sekarang malah. Okay, any question? Ada pertanyaan? Barangkali mau nanya lagi. Saya cek suara dulu ya, karena sinyalnya tidak begitu bagus. Cek sound. Bisa dengar suara saya? Oke, baik. Baik, ini perkenalan dari saya. Cukup ya. Ada tambahan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Cukup perkenalan dari saya. Kalau begitu, silahkan nanti teman-teman memperkenalkan diri. Nah, nanti saya buka satu-satu mikrofonnya. Oh iya, oke. Di sini gimana ya? Nah, ini. Nah itu kota kelahiran saya. Ya, selamat malam Mbak Afu. Kelihatan tulisannya? Oke. Baik, nanti kenalannya formatnya gitu aja ya. Hello, gitu misalkan my name is Riona Ihsan Media. Misalkan you can call me Rio. I live in Yonghe District, Fuhe Road, Land 125, New Taipei City. I was born in Cirebon, 6 February 27 years ago.
I studied in National Taiwan University of Science and Technology. Nah, itu contohnya kalau dikalimatkan. Nah, sekarang nanti Mbak contohnya dari atas, misalkan Mbak Wina. Mbak Wina, nanti saya buka mikrofonnya. Silahkan nanti memperkenalkan diri ya. Ya, pakai bahasa Inggris. Formatnya seperti ini aja. Nama, alamat, tanggal lahir boleh. Kemudian sekarang tinggal di mana gitu. Dan satu lagi motivation. Ya, boleh tambah motivasi ya. Motivasi. Motivation apa misalkan? Have to learn misalkan English to improve my knowledge in the future. Nah, contohnya gitu. Nggak apa-apa, saya ingin coba aja, pengen dengar ya. Nah, ini yang tidak ada mic bagaimana ini? Mbak Cenas dan Mbak Afu punya pakai mic nggak? Baik, saya coba langsung saja ya. Halo Mbak Wina. Ini Mbak Wina. Silakan Mbak Wina memperkenalkan diri mulai. Halo. Ya. Ya, Mbak Wina, silakan. Ada. Ya, kedengaran. Kedengaran. Yes. Ya, iya. Lanjut. Ayo, belajar bahasa Inggris. Lanjutkan ayo. Udah, nggak apa-apa. Oh, iya, iya. Udah gitu. Oke, ya udah, terima kasih ya. Oke, thanks for Wina. Oke, make make laps for her. Ya, tepuk tangan. Give applause for her. Oke, next. Sekarang Mbak Maya. Saya coba buka mic-nya. Halo, Mbak Maya. Ya, silakan Mbak perkenalan.
Halo? Sebutin. Sebutin. Sebutin angkanya. Apa? Oke. Ini saya bantu. Misalkan 88 misalkan. 1988. Ini contoh aja. 1993 misalkan. Itu 1993. Nah, 1993. Yes. Oke. Okay. Motivation? Oh, udah. Oke. Okay. Oke, okay, good. Yeah, good. Yeah, oke. Okay. Thank you. Give applause for her. Oke, okay, tepuk tangan untuk Mbak Maya. Oke, okay, next. Mohon maaf ini Mbak Alfian atau Mas Alfian? Oh iya, oke, okay, Mbak. Halo Mbak Alfian ya. Yes, good evening. Yes, yes, yes. Please. Oke. Okay. Ya, itu motivasi saya itu. Motivasi Mbaknya apa? Jangan dibaca. Oke, oke. Good, good. Thank you, thank you. Dari Sintian, dari Trenggalek ya. Good, good. Thank you, Mbak Alfian. Oke. Okay. Next to Mbak Muti. Oke, okay. Halo Mbak Muti. Good evening. Hello. Yes. Please introduce yourself to the others. Oke, okay, silakan Mbak. Ya, halo, halo. Yes. Silakan Mbak. Halo. Halo. Ya, ya. Silakan. Ya, ini suruh perkenalan, perkenalan. Yes.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bicara aja coba. Ayo, nggak apa-apa. Baca aja, baca deh. Nggak apa-apa, baca aja. Lima menit ya, saya kasih waktu 5 menit, oke? Oke. Ini ada 3 siswa yang ditutup mic-nya nih. Mbak Cenas, Mbak Afu, sama Mbak Ari atau Mas Ari nih. Ini Mas Ari atau Mbak Ari? Oh, oke, Mbak Ari. Baik, Mbak Ari. Nah, ini Mbak Afu. Oke, sekarang ke Mbak Afu sekarang. Halo, Mbak Afu. Iya, sebentar, mic-nya belum tersambung. Kalau suara saya terdengar? Wah, ini Mbak Afunya offline. Oke, Mbak 0983. Ini Mbak siapa ya? Mohon maaf, ini Mbak siapa? Mbak atau Mas? Oh, Mbak Mia. Mbak Mia ya. Ups. Oke, coba Mbak Afu lagi. Halo, Mbak Afu. Ya, dengar, dengar. Ada. Gimana? Ya, halo. Tanggal dulu, tanggal dulu, bulan, baru tahun. 19, 19, 19 apa tadi? 1985 ya. Oh, okay. Yes. Okay. So, what about the motivation? Ya, motivasinya.
Oke. Baik, terima kasih Mbak Afu. Baik, gimana Mbak Mia? Cek sound, coba suara suara saya bisa terdengar jelas. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Mbak Maya, Mbak Alfian, Mbak Afu, Mbak Wina. Oh, Mbak Mia sekarang ya. Oke, Mbak Mia coba perkenalkan diri. Mbak Mia yang belum ya. Mbak Ari, Mbak CNS juga belum. Tuh, kok tidak bisa. Waduh. Halo Mbak Mia, mic-nya tidak bisa saya buka. Sepertinya ada gangguan ya. Baik, ada yang belum tadi? Nah ini bisa lagi, ketutup lagi tadi. Halo? Ya nggak apa-apa. Lain kali aja nggak apa-apa, boleh. Nanti persiapkan aja dulu. Kalau nanti minggu depan mau maju lagi silahkan. Pak, saya kemarin belum, minggu kemarin belum berkenalan. Nanti minggu depan aja. Ya udah, nggak jadi masalah. Ya, misalkan Mbak Mia sekarang mic-nya bermasalah, mau minggu depan, ya udah tidak apa-apa. Oke, kita mulai materinya ya. Baik, gambarnya bisa kelihatan. Nah ini untuk satu semester ini ada kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapter ya. Ya karena mungkin ukurannya di HP atau di tab jadi terlalu kecil mungkin Mbak ya. Nah Bapak ini memang kecil, tulisannya memang kecil. Jadi bukan masalah matanya, tapi tulisannya memang kecil. Ya, apalagi lewat HP ya, terlalu kecil, too small. But so far is okay. Kita lihat saja materinya. Kalau misalkan nggak bisa dilihat, dengarkan saja dulu. Nanti bisa dilihat ketika download rekamannya. Mungkin seperti itu ya. Baik, ada 6 chapter. Namun untuk semester ini kita hanya bahas 3 chapter. Ulangi, semester sekarang, semester 1, kita hanya membahas 3 chapter. Oke?
Dari chapter 1, chapter 2, dan chapter 3. Chapter itu bagian, chapter ya. Oke. Nah, chapter 1 itu talking about it's nice to see you. So, ada 4 bagian penting dalam bahasa Inggris. Coba saya perbesar lagi tulisannya ya. Nah, ini dia. Mudah-mudahan bisa kebaca sekarang. Ada 4 bagian penting pada chapter 1. Atau pada umumnya, bahasa Inggris ada 4 bagian penting ya. Yang pertama adalah listening. Listening itu mendengarkan. Listening to music. Mendengarkan musik. Oke? Ya, mendengarkan. Saya coba terjemahkan. Mendengarkan. Oke. Kemudian speaking. Apa itu speaking? Speaking adalah berbicara ya. Good. Berbicara. Kemudian ada reading. Apa itu reading? Apa yang dimaksud dengan reading? Reading maksudnya adalah membaca. Oke. Membaca. Nah, kemudian ada satu lagi. Ini ada apa ini? Ada satu lagi yang namanya bagian writing. Writing. Ada yang tahu writing itu apa? Menulis. Good. Baik. Nah, ini ada 4 bagian, yaitu listening, speaking, reading, and writing. Oke, itu perlu diingat. Ada listening, ada speaking, ada reading, and ada writing. Oke, saya sengaja mengajarnya menggunakan bahasa Indonesia aja dulu ya, biar mudah dimengerti. Oke. Baik, menurut teman-teman, bagian mana yang paling sulit? Listening kah? Speaking kah? Reading kah? Atau writing kah? Ayo, apa yang paling sulit? Oh, speaking. It's most difficult thing. Really? Wow. Berbicara itu yang paling susah ya. Oke. Berbicara. Oke, mari kita sedikit flashback. Flashback kepada masa kecil kita dulu. Nah, waktu kecil kita itu apa dulu? Kemampuan apa dulu yang pertama kali bisa? Apakah langsung writing? Atau langsung bisa baca? Apa langsung bisa dengarkan? Atau bisa berbicara? Nah, kira-kira waktu kecil itu, waktu masih bayi atau misalkan umur balita gitu ya, bayi di bawah 5 tahun, itu kira-kira kemampuan apa yang pertama kali dimiliki oleh seorang balita? Oke, good, listening. Oke.
Sepakat ya, nomor 1 adalah listening untuk balita. Maksudnya bisa mendengarkan. Jadi balita bisa mendengarkan dengan mudah ya. Oke, good. Kemudian yang keduanya, yang bagian mana? Bagian mana yang keduanya? Oke, setelah belajar mendengarkan. Kemudian balita tersebut adalah meniru kan? Meniru. Kalau orang tuanya bilang A, misalkan papa, mama, pasti dia mencoba untuk menirunya, yaitu kemampuan berbicara. Oke. Sepakat ya? Setuju ya? Kemampuan berbicara adalah nomor 2. Ketika kita telah mendapatkan kemampuan mendengarkan. Betul? Oke. Setelah berbicara, umur misalkan TK. Itu di TK itu kita belajar tentang huruf kan. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Berarti itu kemampuan membaca. Jadi setelah tahap kedua, setelah tahap berbicara, itu kemudian tahap membaca. Oke, reading ya. Oke, ya. Selamat malam Mbak Cahaya Bintang Sura. Oke, ya sambil istirahat aja. Silakan simak. Baik. Nomor 3 itu adalah sepakat bahwa membaca adalah bagian atau urutan kemampuan manusia yang dimiliki manusia maksudnya. Jadi yang pertama pada saat masa kecil kita, balita, kita pertama mendengar, berbicara, membaca, kemudian latihan menulis. Oke. Nah, jadi balik lagi sekarang ke topik utama bahasa Inggris. Tadi ada yang bilang bahwa bagian yang paling sulit adalah bagian speaking, berbicara. Nah, setuju nggak jadinya seperti itu? Ya, selamat malam Mbak Yuni. Baik, ada yang menyangkal sekarang. Mbak Muti bilang tidak. Ya. Oke, sekarang udah ketahuan ya, bagian yang paling sulit adalah writing. Setelah saya ceritakan asal-usul bahasa. Memang pada saat belajar bahasa, ya, yang paling mudah itu listening, mendengarkan. Benar? Jadi kita mencoba untuk belajar bahasa terutama ya. Itu yang paling penting. Pertama dilakukan adalah mendengarkan. Mendengarkan itu yang paling mudah. Kemudian, setelah mendengarkannya baik, benar, mengerti apa yang diomongkan orang, si bayi tersebut lalu tumbuh, berkembang, belajar berbicara. Speaking, itu bagian yang kedua. Kemudian setelah bagian yang kedua selesai, itu lanjut ke sekolah kan. Dari balita langsung ke TK misalkan. Itu diajarkan membaca oleh gurunya. Ya. Bukan membaca artikel, bukan membaca majalah, tapi membaca ejaan demi ejaan. Iya kan? Nah, setelah mengeja, balita baru diajarkan atau anak-anak baru diajarkan menulis. Begitu, Mbak. Okay, so the most difficult thing in English is writing, okay? Karena writing itu yang paling sulit disebabkan harus
benar dalam berbicara, membaca, dalam hal struktur, kalimat, seperti itu ya. Baik, sekarang setuju bahwa menulis yang paling sulit. Yang paling sulit ya. Ya. Baik, kenapa speaking ini jadi suatu topik pembicaraan yang memang susah ya. Terkadang kita ingin ngobrol bahasa Inggris. Hanya ingin. Tapi kita sering lupa apa itu, bagaimana cara mengatakannya. Nah, itu. Oke. Ya. Yang paling penting dalam belajar bahasa Inggris adalah apa? Kalau ingin berinteraksi sesama manusia, misalnya. Nah, ini yang paling penting poinnya. Speaking. Karena selama orang lawan bicara kita mengerti apa yang kita katakan, itu selesai pelajaran bahasa Inggris. Benar nggak? Kita lihat. Bule ngomong. Kita dengarkan. Kita tahu maksudnya. Kita balik berbicara, bule mengerti apa yang kita maksud. Nah, selesai kan? Betul tidak? Bahasa Inggris selesai tapi di situ. Ketika orang tahu, ketika orang mengerti apa yang kita ucapkan, itu selesai sudah bahasa di situ. Oke? Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Mulai pembahasan, belum masuk materi, ini masih pembahasan awal dulu ya. Kita pemanasan dulu. Tidak langsung masuk ke materi, tapi ke fondasinya dari nol. Kita belajar dari nol, benar-benar dari nol. Oke? Gimana, ada pertanyaan? Pertanyaan bebas mengenai bahasa Inggris. Pak, gimana cara meningkatkan bahasa Inggris? Ayo, ada pertanyaan tidak mengenai bahasa Inggris? Benar, nggak ada. Kalau gitu saya nanya nanti. Pengucapan waktu. Ya, baik. Nanti saya akan ajarin dari mulai mendengarkan kembali ya. Kita flashback. Kita kembali, kita bagaikan seorang bayi baru lahir. Kita harus memposisikan seperti itu aja. Nah, oke. Ini pertanyaan baik, pertanyaan bagus. Bagaimana caranya biar bisa fasih berbahasa Inggris? Oke. Bagaimana caranya biar fasih berbahasa Inggris? Fasih di sini itu maksudnya apa? Lancar atau hanya mengerti atau hanya sekedar tahu. Nah, mungkin fasih di sini adalah kita bisa ngomong dengan lancar, kita bisa mengungkapkan apa sebenarnya yang kita ingin ungkapkan, seperti itu ya. Tapi sebelum jauh ke dalam hal itu, ya sebelum jauh memasuki fase, sebelum jauh memasuki tata bahasa atau grammar mengenai struktur bahasa Inggris, saya ingin tanya dulu. Pertama, ini yang paling fondasi banget ya. Ya, paling fondasi banget adalah bagaimana kita mengejar sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Misalkan bahasa Inggris. Saya ingin belajar bahasa Inggris. Nah,
Apakah kita sudah siap belajar bahasa Inggris? Siap dalam artian harus fokus misalkan, harus berlatih, harus banyak berlatih dan berlatih. Yang pertama itu harus istilahnya harus suka dulu. Suka dulu dengan pelajaran bahasa Inggris. Karena kalau hanya tidak suka, nah yaitu lulusnya hanya sebagai syarat. Setelah lulus ujian bahasa Inggris, sudah lupa. Tidak bisa, tidak punya apa-apa, tidak ada kemampuan apa-apa. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Ya. Jadi, yang pertama itu harus suka. Suka, enjoy, karena segala sesuatu aktivitas apapun yang dilandasi dengan rasa senang, misalkan, rasa senang untuk belajar bahasa Inggris, nah itu akan mudah ditangkapnya. Misalkan, saya senang nih bahasa Inggris, tapi saya nggak suka musik-musik barat. Ah, itu gimana? Terus sukanya apa misalkan? Nah, contohnya ada orang tipenya seperti itu. Oh, saya pengen lancar bahasa Inggris. Saya pengen ngomong bahasa Inggrisnya dengan fasih. Ya, ini saya bicara motivasi dulu deh ya. Oke, karena motivasi dalam belajar itu penting. Betul? Jadi daripada saya membahas materi ternyata memang tidak ada motivasi untuk belajar, percuma jadi nggak akan masuk. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Baik. Yang pertama-tama tadi harus suka dulu. Ada tipe orang yang ya saya suka mendengarkan bahasa Inggris, saya ingin fasih, pengen ngerti orang lain ngomong Inggris itu apa. Tapi begitu ditanya misalkan, kamu tahu lagu ini, lagu-lagu barat? Oh, saya nggak suka lagu-lagu barat yang pakai bahasa Inggris. Nah, halo. Kemudian misalkan nonton film, subtitlenya bahasa Indonesia. So, ada subtitle ya, ada terjemahan bahasa Indonesia. Ada yang suka nonton film di sini? Nonton film, jangan film Korea, nggak nyambung nanti kalau bahasa Inggris. Jangan film, ya film Barat ya, film yang berbahasa Inggris maksud saya, bukan asal film gitu. Nonton film berbahasa Inggris, bukan film Korea. Nanti pinter bahasa Korea. Nah, coba nanti dengarkan ya. Jadi pertama kalau kita suka bahasa Inggris contohnya ya, nonton film aja. Kita nonton film suka banget nih. Nah, pasti kita akan memperjuangkan atau suka lagu-lagu. Kita akan seluruh energi kita ya, berbicara energi, berbicara kemampuan, berbicara motivasi. Itu akan fokus ke satu titik. Saya suka lagu nih, saya akan dengarkan seluruh teks apa sih sebenarnya yang di lagu ini katakan gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah ngerti apa arti lagu itu, berarti teman-teman sudah sedikit mengerti mengenai bahasa Inggris. Ataupun pada saat nonton film, jangan pakai subtitle misalkan. Tidak menggunakan subtitle bahasa Indonesia. Wah Pak, saya belum ngerti nih kalau bahasa Inggris misalkan. Nonton filmnya jadi nggak tahu jalan ceritanya. Ya memang, tapi cobalah kita matikan dulu subtitlenya. Coba kita dengarkan, kita lihat gerakan-gerakan dari filmnya. Coba terka atau tebak sebenarnya mereka ini maksudnya apa, ngomong apa sih gitu. Nah, setelah itu
baru kita ulang, kita putar ulang, baru pakai subtitle bahasa Indonesia. Bener nggak sih dugaan kita seperti yang di film gitu? Nah, kalau udah benar, nah udah sukses itu listeningnya atau mendengarkannya. Itu itu satu poin ya. Listening memang paling mudah. Ketika orang ngobrol, kita ngerti maksudnya, itu selesai. Film, misalkan di play, dimainkan, kita tahu filmnya ngapain, maksudnya film ini ngapain, misalkan aktor ini ngomong apa, itu selesai. Kita ngerti, itu selesai. Ya. Itu juga dengan belajar speaking, reading, dan writing. Itu perlu motivasi, perlu fokus. Oke, sekarang masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak mengenai yang tadi saya utarakan? Sebelum kita masuk materi. Halo? Sudah siap ya? Jadi satu hal yang paling penting adalah motivasi ya. Datang ke kelas bahasa Inggris, ya harus fokus ke dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Ya Mbak Yuni, gimana Mbak Yuni? Itu ada logo pertanyaan. Maksudnya gimana? Oke, nanti yang baru masuk, nanti coba diputarkan saja ya rekamannya ya. Nanti saya upload juga rekaman malam hari ini. Oke, baik. Itu chapter 1 tentang yes. Oke. Nah, seperti itu Mbak Cenas. Jadi harus punya motivasi untuk ngerti bahasa Inggris. Pengen ngerti bahasa Inggris ya. Coba misalkan ya dengarkan musik-musiknya, lihat film-filmnya. Gitu. Sempetin aja. Itu setidaknya bisa membantu meningkatkan kemampuan mendengarkan. Karena bagian itu yang kita suka kan. Kita suka dengar musik, suka. Kita sering nonton film, suka juga gitu. Oke, chapter 1. It's nice to see. Oke, kemudian chapter 2. I'm sorry to hear that. Itu ada 4 juga. Listening, speaking, reading, and writing. Ya. Oke. Kemudian seperti kesepakatan bahwa kita hanya sampai chapter 3. Would you like to come? Nah, di sini. Listening, speaking, dan reading, serta writing juga. Semuanya ada 4 bagian. Jadi penulis dari buku ini mengharapkan bahwa setiap chapter itu diharapkan bisa memenuhi 4 bagian dalam bahasa Inggris ini. Oke, kita lihat bagian pertama ya. Kita mulai section 1. Gambarnya kita kecilkan dulu. Saya kecilkan dulu. Oke, kita lihat coba chapter 1, tujuan pembelajarannya seperti apa. Kita lihat ya. Listening.
Apa aja sih listening ininya, kegiatannya? Nah, tulisannya kelihatan? Sekarang kelihatan? Terlalu besar atau terlalu kecil? Oh, kelihatan separuh. Oke, kecil sedikit. Saya kecilkan sedikit. Ya, segini ya. Baik, kita lihat listening. Di dalam listening itu ada responding to expressions of greeting, introducing, and parting. Greeting, introducing, and parting. Kemudian responding to recount text. Nah, untuk speakingnya, using expressions of greeting, introducing, and parting. Performing a monologue of recount text. Oke, saya artikan, boleh. Responding itu merespon sebuah expression atau ekspresi, ungkapan dari sebuah greeting. Greeting itu ucapan. Introducing itu perkenalan. Parting. Nah, nanti di sini dijelaskan di listening masing-masing ya. Nanti coba saya jelaskan dulu satu chapter secara keseluruhan dulu ya. Baik, speaking itu sendiri baru menggunakan expression of greeting. Menggunakan bagaimana cara menggunakan greetings. Good afternoon, good evening itu greetings maksudnya. Kemudian introducing itu hello misalkan hi gitu boleh. Kemudian parting itu nanti kita lihat bahasnya apa. Reading juga sama, identifying meanings artinya. Oh ya, sebagian saja. Jadi terlalu besar atau terlalu kecil ini, Mbak? Saya bingung tadi dibesarkan ada terlalu besar. Dikecilkan terlalu kecil. Ambil tengah-tengahnya saja ya. Mungkin segini sudah bisa. Nah, saya coba ambil segini ya. Oke, kelihatan? Kurang geser kanan. Oke, saya geser kanan. Baik, kelihatan? Oke, pas. Oke, kita lanjutkan langsung saja ya. Nih. In this section, pada sesi ini, you will learn how to. Kamu akan belajar mengenai bagaimana cara merespon suatu ungkapan, ucapan, perkenalan, dan parting ya. Ada yang tahu parting? Bagian. Oh, sorry, perpisahan maksudnya. Perpisahan ya. Oh iya, parting. Jadi perkenalan dan perpisahan. Oke, kita lihat gambarnya.
Activity 1. Look at the picture and answer the following questions. Oke, kita lihat. Ini ada 2 orang. Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Baik. Ada 2 orang sedang berdialog, berdiskusi. Wah, itu jawaban nomor 1 ya. Apa yang sedang mereka lakukan? Si A yang pakai sweater dan si B yang pakai baju putih. Ini si A. Ini si B. Oke. Ya, what are they doing? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka sedang lakukan? What are they doing? They are talking each other. Ya, oke. They are talking each other. Jadi mereka berkata satu sama lain. Ngobrol satu sama lain gitu ya. Oke. Speaking. Oke. They are speaking each other. Boleh. Kemudian, do you think they know each other? Do you think? Apakah kamu pikir mereka kenal satu sama lain? Misalkan B kenal sama A kenal sama B. Yang benar yang mana? Yes, they do. Maksudnya apa they do di sini? They know each other ya. Yes, they are. Ya. Oke, they know each other. Oke, kemudian nomor 3. What do you say when you meet someone you didn't know before? What do you say when you meet someone you didn't know before? Apa yang kamu akan katakan ketika kamu bertemu seseorang yang belum kamu kenal sebelumnya? Nah, itu artinya. So, we would say hello, hi, say hi. Okay, good. What else? Apalagi? Hello, hi, I'm sorry. May I know you? Nah, misalkan seperti itu ya. Apakah saya mengenal Anda? Gitu kan. Where are you come from? Good. Langsung to the point. Dari mana kamu? Bukan nanya dulu. Nanya nama dulu tentunya ya. Hi, what is your name? Misalkan, boleh. Langsung nanya, where are you come from? Dari mana kamu? Ya, nggak apa-apa. Baik, do you ask her or his name? How do you introduce yourself? Nah, ini nih. Ya, how do you introduce yourself? Tadi sudah kita belajar tentang bagaimana cara mengenalkan diri kepada orang lain. Hello, my name is blah blah blah. You can call me blah blah blah. I live in
blah blah blah, blah blah blah, and blah blah blah. Ya, boleh. May I know your name? May I know your name? Yes, something like that. Ya, bukan may ya, pakai may. Bolehkah? Good. Bagus, bagus. Good response. Great. So, for this section, we all understand what they are talking about, right? They are talking each other. Yes, yes. So, what is the activity 2? Oke, aktivitas yang kedua. Nah, ini. Oke. Where do you go? Mbak Alfian, where do you go? Kalau mau pergi ngomong bahasa Inggrisnya gimana? Permisi. I'm sorry, I have to go. Yeah. Where do you go? Okay, it's okay. Oh, itu nomor 6 ya maksudnya. Ya, ya, ya. What do you say when you need to leave the person you are talking to? Itu maksudnya ya. Itu yang nomor 6 ya. Yes, yes, yes. Sorry, sorry. I misunderstanding. What are you talking about? Oke guys, kita lanjutkan. Berhubung tipnya tidak ada, ya, kita langsung kita dengarkan. Coba nanti dengarkan. Saya mengeja, saya coba berbicara. Nanti coba ikutin. Repeat ya. Oke, sudah siap? Sudah siap semua? Nanti ikutin setelah saya. You can follow me after me. Oke? You can follow after me. Oke, ikutin ya. Oke, baik. Listen to the tape, then repeat the following words and expressions. Number 1. Introduce. Good morning. Number 2. Introducing. How are you? Number 3. Greeting. My name is. Number 4. Meeting. How do you do? Number 5. Parting. Nice to meet you. Number 6. Farewell. See you later. Oke, ada kesulitan pengucapan? Diulangi. Coba. Good morning. How are you? My name is. How do you do? Nice to meet you. See you later. Oke, coba saya ulangi lagi ya. Nanti ikutin ya setelah saya. Baik, dimulai dengan introduce dulu ya. Number 1, introduce. Good morning. Number 2, introducing. How are you? Number 3, greeting. My name is. Number 4, meeting.
How do you do? Number 5, parting. Nice to meet you. Number 6, farewell. See you later. Oke. Baik. Saya rasa cukup 2 kali saja ya. Saya ulang ya. Jadi teman-teman coba, tadi sudah mencobanya? Coba mengulangnya. Iya, pengen dites ngomong. Cuman apa ya? Nanti deh pertemuan minggu depan insya Allah ya. Saya tes satu-satu. Perkenalannya nanti untuk minggu depan saya harapkan bisa lancar nanti ya, langsung memperkenalkan diri, oke? Setelah materi yang saya ajarkan nanti minggu depan kita presentasi maju satu-satu. Oke, sekarang aktivitas nomor 3. Nah, ini harus ada tipnya nih. Ya, nanti dijelaskan di akhir ya. Oke. Nah, ini ada contoh kasus nih. Contoh kasus. Contoh ya. For example. Contoh. Example itu contoh. You will hear. Kamu akan mendengarkan. Hello, I am Chut Nia. I am your neighbor. What is your name? So the correct response for the expression is hello, Chutnia. Nice to meet you. Hi, Chutnia. My name is Edo. Nice to meet you. Oke. Jadi yang benar adalah B. Hi, Chutnia. My name is Edo. Nice to meet you. Kenapa yang benar B? Kenapa bukan A? Yes, good. Ya, baru kenal. Kalau namanya baru kenal, ya kenalan dulu. Misalkan, halo, nama saya Edo. Senang berjumpa denganmu. Chutnia gitu kan. Ya, introducing. Ya, ini tentang perkenalan terlebih dahulu ya. Baik, sekali lagi coba. Good morning, what's your name? Good morning, I am Danny. Nah, ini harus perlu tip ya. Kebetulan tipnya tidak ada. Jadi kita lewat saja, oke?
Nah, kita langsung ke diskusi saja nih. Oke, diskusi. Work in pairs and make a dialogue based on the following situations. Use the expressions and response you have learned. Oke, silakan kerjakan berkelompok dan buat dialog berdasarkan situasi 5 situasi di bawah ini. Gunakan ekspresi dan responnya yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Contoh pertama ya. You introduce yourself to a new neighbor and ask him or ask her to come to your house. Neighbor itu tetangga ya. Jadi kamu memperkenalkan dirimu kepada tetangga baru. Dan coba tanya kepadanya cewek, tanya kepadanya cowok untuk berkunjung ke rumahmu. Nah, itu situasinya. Bagaimana cara dialognya? Nah, contoh dialog pertama. Hello, my name is blah blah blah. Where do you come from? Misalkan. Will you come to my house? Misalkan. Nah, itu nomor 1. Nomor 2. You meet a new classmate at school. Ask his or her name and hometown and address. Nah, ini nomor 2, ini paling gampang padahal. Oke, paling gampang ya. Kemudian nomor 3, you introduce yourself to a new English teacher in the classroom. Nah, ini nomor 3 ini sudah kita lakukan tadi di awal, namun belum semua orang. Jadi kita lakukan di minggu depan. Kemudian kondisi nomor 4, situasinya. Your brother, sister brings his or her friends to the house. Introduce yourself to them. Nah, kondisinya gitu. Jadi, saudaramu, atau saudara laki-lakimu, atau saudara perempuanmu membawa temannya untuk ke rumah. Temannya ke rumah ya. Kemudian kamu akan memperkenalkan dirimu kepada mereka. Nah, bagaimana caranya? Oke, kemudian nomor 5. When you are going shopping with your father, you meet your father's friend and introduce yourself to him or her. Nah, ketika teman-teman belanja misalkan dengan ayahmu, kamu bertemu dengan temannya ayah. Bagaimana cara mengenalkan dirimu kepada temannya ayahnya itu loh? Bagaimana? Halo? Teman-teman bisa ngerti kondisinya, situasinya, pertanyaannya? Apakah bisa mengerti atau bingung malah? Dari tadi diam aja bingung. Oke, gini aja. Silahkan nanti teman-teman diskusi. Saya kasih waktu 10 menit ya. Coba nanti cari diskusi. Saya coba untuk diskusi. Mudah-mudahan bisa
mengerti maksud yang nomor 6 ini, maksudnya nomor aktivitas 6 ini dari soal ceritanya. Ya. Ya, Mbak Muti nanti baca dulu berulang kali, nanti coba apa sih maksudnya gitu. Khusus aktivitas 6 ini. Saya kasih waktu 10 menit cukup ya untuk mengulang beberapa kali dan apa sih maksudnya gitu. Kalau misalkan 10 menit nggak cukup, nanti coba saya kembali lagi. Ya, ini perintahnya ada di kolom ini nih, kolom yang pertama. Kolom pertama perintahnya. Ya, baca aja dulu 10 menit. Nanti saya kembali lagi. Mudah-mudahan sudah ada gambaran ya mengenai kondisinya. Oke ya? Bisa dilakukan? Teman-teman bisa? Harus dipaksa untuk bisa. Oke ya? Nanti chatting aja, chatting bersama teman-teman. Apa sih ini apa gitu ya? Coba ya. Oke, 10 menit ya. Baik, 10 menit dari sekarang.
Mumet gitu.
Ya, bagaimana? Ini translate dulu ya. Wah, terima kasih ya. Ini semangat, semangat sekali kelasnya, luar biasa. Nah, saya terjemahin aja ya. Tadi saya sudah bilang kayaknya bahwa satu itu apa, dua itu apa, tiga itu apa, empat itu apa, lima itu apa. Saya sudah jelasin tadi kayaknya. Baik, sekali lagi ya. Kita sudah melakukan yang nomor 3, benar nggak? You introduce yourself to a new English teacher in the classroom. Oke? Okay? Nah, teman-teman sudah semuanya kan mengerjakan nomor 3 sebenarnya. Jadi nomor 1, 2, 4, 5 yang belum. Baik, yang nomor 1 itu perkenalkan dirimu kepada tetangga baru. Dan tanya kepadanya, mau datang nggak ke rumahnya nih? Ya, jawabnya bingung. Situasinya tahu ya. Jadi yang satu ini, jadi ibaratkan teman-teman sudah pindah rumah, misalkan. Pindah rumah. Ngomongnya gini aja. Ketika keluar rumah, ada tetangga baru. Nah, otomatis kita kenalan kan. Hello, misalkan. Good afternoon, sir. May I know your name? Misalkan. Kemudian, sir dari mana gitu. Where do you come from? Oke, please visit my home, misalkan. Come to my home. Boleh, seperti itu. Nah, contohnya kayak gitu, conversationnya. Nggak apa-apa, yang jelas, yang paling penting adalah kondisinya ya. Situasinya mengerti, itu yang paling penting. Jadi, pada situasi seperti itu, kita harus melakukan apa gitu. Nggak apa-apa, dalam bahasa Indonesia aja, eh, kita kan perlu tahu bahwa pada saat saya pindah, saya ketemu dengan tetangga baru, bagaimana cara memperkenalkan diri. Atau ketika kita yang tadinya di Indonesia, kemudian pindah ke Taiwan, di Taiwan punya teman baru, tetangga baru, misalnya, ataupun majikan baru, atau tempat pekerjaan baru, itu kan tentunya banyak sesuatu hal yang baru. Temannya, lingkungan kerjanya, seperti itu kan. Nah, itu yang paling penting. Situasi itu apa yang harus kita lakukan gitu. Ya, salah satu yang paling simpel adalah memperkenalkan diri, di mana bisa kita tinggal, dari mana asal kita, gitu loh. Nomor 2, you meet a new classmate at school. New ya. Nah, kemudian tanya kepadanya mengenai siapa namanya, asalnya dari mana, dan alamatnya di mana. New classmate, jadi teman sekelas. Jadi nomor 2 situasinya adalah teman-teman berada di kelas sekarang nih, ya KPC. Nah, pura-pura tidak tahu satu sama lain teman sekelasnya. Misalkan Mbak Alfian dan Mbak Cahaya misalkan, itu kan belum saling kenal misalkan. Bagaimana cara memulai dialog untuk bisa saling kenal? Hello, misalkan Mbak Cahaya, hello Mbak Alfian. Atau tadinya belum tahu namanya, hi, what is your name? Atau may I know your name? Where do you live?
And what is your motivation, misalkan? What is your address? Where do you come from? Nah, itu boleh itu pertanyaannya. Kemudian yang nomor 4, ya Mbak Wina, gimana Mbak Wina? Ya Mbak Wina, gimana? Ya, kemudian yang nomor 4, your brother, your sister brings his friend to the house. Introduce yourself to them. Ya, yang nomor 4 juga sama. Jadi seperti kita misalkan ya, bagi yang sudah punya anak, anaknya main ke rumah dengan temennya gitu. Nah, bagaimana cara memperkenalkan ibu? Hello, my name, I am his mom misalkan. Saya ibunya. Nama saya siapa? Sinta atau Citra atau Angel. Nah, itu situasinya. Jadi kakak atau adik atau anak membawa temannya ke rumah ya. Kemudian bagaimana caranya kamu memperkenalkan dirimu kepada mereka? Ya, seperti itu. Kemudian nomor 5, when you are going shopping, jadi ketika, when di sini bukan kapan. Pada saat kalian shopping dengan ayahmu, tiba-tiba bertemu dengan temannya ayahmu, misalkan. Bagaimana memperkenalkan dirimu kepada temannya ayahmu? Bagaimana caranya? Itu caranya. Oke, paham nggak situasinya? Situasinya ngerti nggak? Bisa dipahami nggak situasinya loh? Oke, baik. Kalau sudah mengerti, nanti minggu depan suruh kenalan ya. Kenalan lagi ya, harus lebih baik dari minggu tadi, minggu sekarang. Oke? Nah, ya nggak apa-apa, belajar ya. Nah ini nih, PR-nya, introduction. Ya, introduction. Name aja, nama, my name. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Tapi nanti ngarang sendiri aja. Hello, my name is. Oh, sorry. Ada awalnya misalkan. I would like to introduce myself. My name is Riona Ihsan Media, atau my full name is Riona Ihsan Media. I am 27 years old. Atau I was born in Cirebon, 6 February 1988. 1988. I live in Fuherud, land 125, number 16, Yonghe District,
New Taipei City. I study in National Taiwan University of Science and Technology. My hobby are reading a fiction book, kemudian watching movie, listening to music. Itu kalau banyak ya. Jadi my hobbies are, kemudian hiking and climbing misalkan. Kemudian apa aja ya? I come from Indonesia. Especially in Bandung. So, I like hiking. Tuh. Oke, tulisannya kelihatan nggak? Nah ini loh, jadi contohnya seperti ini ya. I would like to introduce myself. My full name is Riona Ihsan Media. Nah ini contoh aja, teman-teman bisa ganti kok sesuai apa topik apa yang teman-teman ingin utarakan isinya. Misalkan boleh hobi apa? Masak. Kenapa masak? Because cooking is very very interested to do misalnya. Because a lot of seasoning atau bumbu-bumbu I have to put into the mixer misalkan. Nah, oke. Tugasnya jelas nggak? Ada yang masih bingung tugasnya? Nanti minggu depan diulangi lagi ya perkenalannya. Mudah-mudahan bisa lebih lancar, bisa lebih terstruktur. Halo? Tidak ada respon? Pada ngantuk sepertinya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya boleh nambah, ini hanya sekedar contoh. Lisan. Nanti saya buka mic-nya supaya speaking ya, speak. Ini latihan speaking nih, ngucapin. Kayak tadi, cuman lebih sempurna, lebih berani. Nggak apa-apa baca. Jadi teman-teman tulis dulu apa yang mau diucapkan, nanti pas
presentasi minggu depan dibaca aja nggak apa-apa. Lebih enak gitu ya. Oke. Ya, makanya ditulis saja dulu, baru nanti diucapkan. Jadi baca ya, dibaca. Boleh seperti itu, tapi asal kan tulisan sendiri gitu. Bukan nyontek, bukan hasil copy paste. Oke? Enggak usah. Ini activity 6 ini yang cukup yang introducing yourself aja. Cukup yang bagian nomor 3 saja. Yang nomor 6 itu nggak usah. Oke ya. Baik, kalau misalkan tidak ada, berarti minggu depan siap speaking ya. Ya, boleh, silakan. Asal ngerti gitu, asal ngerti. Baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada kelas bahasa Inggris malam ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Pertemuan pertama, masih banyak pertemuan-pertemuan selanjutnya yang tidak kalah seru nantinya ya. Kelas ini, kelas bahasa Inggris ini akan menitip beratkan kepada siswa aktif. Mudah-mudahan siswa terus aktif, bisa saling menjaga kelas tetap aktif gitu maksud saya. Ada pertanyaan ya dijawab. Itu loh. Oke. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Insya Allah. Sebelum kita akhiri kelas ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Thank you very much for listening me here, attending in this classroom. Thank you very much. And see you for the next week, okay? In the same class, in the same time, okay? Okay, thank you. Good night. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.